terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Masih bergabung bersama saya malam hari ini Pak Muhammad Jumadi yang merupakan Wakil Wali Kota Tegal. Pak Jumadi masih bergabung? Masih. Baik, pertanyaan saya tadi ke Ibu Evi sebenarnya ada kekhawatiran kaitannya dengan kemunculan klaster baru, klaster sekolah begitu. Bagaimana dari pemerintah kota sendiri untuk bisa mengantisipasi kemunculan atau menjawab kekhawatiran dari para orang tua ini, Pak Jumadi? Ya, sebenarnya begini ya. Ini kan pandemi sudah saya ingatkan berkali-kali belum berakhir. Artinya, pemerintah Kota Tegal, Dinas Pendidikan dalam hal ini, dibantu oleh kita, Pak Wali dan saya, bagaimana melakukan treatment terhadap anak-anak. Ini penting saya sampaikan, karena memang tidak ada cara lain kecuali ketegasan kita pemerintah untuk meyakinkan kepada orang tua, sekaligus meyakinkan kepada publik yang lain, agar tidak terjadi klaster baru. Kita tahu bahwasannya anak-anak ini perlu kontrol yang ketat. Mereka pasti ingin belajar, bermain, ketemu teman-temannya. Nah, ini sekaligus melatih bagaimana kedisiplinan anak-anak, kedisiplinan orang tua, kedisiplinan guru di dalam proses belajar mengajar yang masih dalam suasana pandemi ini. Memang perlu extraordinary, bukan biasa-biasa saja. Seperti yang Pak Jokowi sampaikan, di setiap hal kita perlu extraordinary treatment, bukan biasa-biasa. Kota Tegal merespon apa yang diminta oleh Presiden Jokowi, kita melakukan extraordinary di dalam sistem operasi dan prosedur, bagaimana operasi sekolah, bagaimana prosedurnya, bagaimana sistemnya, bagaimana anak-anaknya bersekolah, itu kita lakukan. Mungkin kalau saya ceritakan bisa nggak cukup dalam 1-2 segmen ini, tetapi paling tidak Pak Dirjen sudah melihat langsung bagaimana kita melakukan KBM, yang beliau sangat senang, sangat happy, bagaimana kita bisa memperlakukan anak-anak dalam proses belajar mengajar. Baik. Mudah-mudahan nanti bisa jadikan barometer untuk yang lainnya. Baik, jika kita bicara hal yang paling buruk saja Pak Jumadi, ditemukan ada anak didik atau mungkin dari tenaga pengajar yang memang terpapar dari COVID-19 ini sendiri. Apa yang akan dilakukan oleh pihak pemerintah kota sendiri dari Kota Tegal? Begini, kemarin juga sempat ada beberapa isu terkait dengan penambahan pasien segala macam. Yang paling penting buat kita, pemerintah kota dan masyarakat Kota Tegal, dan seluruhnya saya kira, tidak perlu panik, tidak perlu takut berlebihan, patuhi protokol kesehatan, kemudian tetap semangat bahwasannya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, apalagi kalau kita bisa bersinergi dan berkolaborasi. Namun, apabila ada amit-amit ini siswa atau orang tua yang terkena positif COVID, pasti kita akan melakukan perlakuan yang berbeda. Yaitu apa? Ekstrimnya, kita tutup dulu sekolah, tidak melakukan proses belajar mengajar, tatap muka. Namun, anak-anak masih bisa melakukan proses pembelajaran jarak jauh atau online. Sampai berapa lama kira-kira Pak rencana penutupan itu jika memang ditemukan? Setelah treatmentnya kan 14 hari kita isolasi. Nah, evaluasi 3 hari, kemudian kita lihat bagaimana. Apabila memang katakan 14 hari aman, ya tentu saja kita buka kembali, kan seperti itu. Tapi kita sekali lagi saya sampaikan, pemerintah Kota Tegal sudah berusaha secara maksimal dan tidak mau gambling. Saya pernah mengatakan lebih baik kita fokus kepada pendidikan jarak jauh. Makanya pemerintah kota mempersiapkan bagaimana pendidikan jarak jauh yang bagus. Setelah itu, karena ini SKB 4 menterinya diturunkan levelnya, zona kuning juga bisa melakukan. Seperti itu kita lebih confident untuk melakukan tatap muka. Tetapi dengan SOP yang sangat-sangat ketat. Artinya proses belajar mengajar jarak jauh tidak lagi akan diterapkan begitu di Kota Tegal, karena lebih percaya diri dengan tatap muka. Bukan begitu. Tetap tetapi kita pakai kombinasi. Tatap muka kemudian jarak jauh. Karena kita kan tidak boleh full untuk 1 hari seluruh siswa. Nah, siswa yang nggak masuk dia melakukan PJJ, tetapi siswa yang masuk dia merasakan tatap muka. Kira-kira begitu treatmentnya. Jadi kombinasi
between online dan tatap muka. Baik, yang menjadi menarik adalah kaitannya dengan belajar dengan daring begitu ya, atau jarak jauh sebenarnya. Kaitannya dengan infrastruktur, apakah memang ini juga akan disiapkan secara khusus begitu dari pemerintah Kota Tegal sepanjang proses belajar mengajar jarak jauh ini sendiri? Ya, begini Mbak Rizka. Kemarin tanggal 3 bulan 8 Presiden Jokowi mengatakan kita harus mentransformasi digital. Ya. Ada infrastruktur, big data dan sebagainya. Pemerintah Kota Tegal langsung merespon perintah Pak Jokowi. Saya langsung ketemu Pak Dirjen SDPPI di Kementerian Kominfo untuk bagaimana Kota Tegal dijadikan pilot project untuk transformasi digital. Perlu saya sampaikan, 27 kelurahan di Kota Tegal semua sudah terhubung dengan fiber optik. Jadi secara infrastruktur sebenarnya kita sudah one step ahead dibandingkan dengan kota kabupaten yang lain untuk proses pembelajaran jarak jauh. Tinggal sentuhan-sentuhan sedikit saja agar bisa lebih dioptimalkan. Baik, artinya sudah lebih siap begitu ya kaitannya jika memang harus dilakukan proses kombinasi belajar jarak jauh, kemudian juga belajar dengan formulasi tatap muka. Sampai sejauh saya mungkin tidak mau berbicara panjang lebar, tapi ini sekarang dalam tahap persiapan uji coba. Ya. Andai kan nanti sudah berhasil, mungkin boleh saya sampaikan kepada publik, ini loh PJJ di Kota Tegal yang kira-kira bisa mengakomodir semuanya. Jadi inline dengan harapan Presiden Jokowi, infrastruktur, big data, kemudian persiapan SDM. Berapa lama proses evaluasi ini nanti akan dilakukan atau berapa lama akan dilihat kemudian nantinya akan dilakukan evaluasi oleh pemerintah kota? Sebenarnya begini, yang kita sudah lama, nanti saya buka aja sedikit. Sebenarnya dari pertama kali kita sudah melakukan isolasi wilayah, kemudian kita sudah zona hijau dari bulan Mei, Juni, Juli. Di bulan Juni setelah Lebaran kita fokus bagaimana infrastruktur PJJ. Ya. Hari ini kita sedang pilot project di 1 kelurahan. Kalau ini berhasil, mungkin mudah-mudahan bisa kita kolaborasikan dengan yang lainnya. Jadi saya berharap semua elemen, baik itu operator yang mempunyai jaringan telekomunikasi, kemudian kita, pemerintah daerah, kemudian dinas pendidikan, harapan saya juga pemerintah pusat, dinas pendidikan, bisa fokus kepada yang 96% ini, yang online ini, harus mencari cara terbaiknya. Ya. Pada proyeknya di mana itu. Orang kita harus siap untuk melakukan itu, karena kita fokus transformasi digital yang diarahkan Presiden Jokowi bisa diimplementasikan di Tegal, dan saya yakin itu. Baik, apa yang menjadi tantangan terbesar sebenarnya dari pemerintah Kota Tegal ini sendiri dalam dunia pendidikan khususnya di masa pandemi? Tentu saja tantangan terbesar adalah karena yang pertama, ini anak-anak. Anak-anak pasti dia kadang-kadang berpikir, coba kayak kita negara gimana? Tidak berpikir ada pandemi. Iya. Pasti berpikirnya kan seperti normal-normal saja. Itu tantangan pertama. Makanya perlu sinergi dan kolaborasi pihak-pihak. 3 pihak itu adalah sekolah, pemerintah, orang tua. Ya. Andai kan ini bisa bersinergi dengan seperti yang sekarang ini berjalan, saya optimis bangsa ini bisa melewati pandemi dengan mempersiapkan generasi muda ke depan tetap dengan baik. Walaupun dengan penyederhanaan kurikulum, tapi yang mengurangi bobot kurikulum itu sendiri. Baik, tidak mudah untuk meyakinkan orang tua. Betul begitu Pak Jumadi? Betul. Apa cara paling jitu yang mungkin sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Tegal? Mungkin bisa menjadi proyek percontohan begitu bagi sekolah-sekolah lain. Saya sampaikan, awalnya dulu 90% orang tua tidak menginginkan tatap muka. Baik. Ya, setelah itu kita kumpulkan komite-komite sekolah, kita berikan pengarahan bagaimana the best way-nya untuk meyakinkan orang tua bahwa di dalam kondisi yang sudah zona hijau ataupun zona kuning, pandemi masih ada, kita bisa duduk bareng mencari jalan terbaik. Alhamdulillah, orang tua sedikit bergeser. Karena apa?
kemampuan orang tua untuk membantu anak belajar saja sudah mulai turun. Baik. Itu bisa lebih berbahaya sehingga imunitas orang tua juga bisa terganggu. Marah-marah terus, ya kan? Karena saking tidak bisanya mengajari anak, gitu kan? Ya. Akhirnya mereka dengan sadar, sudahlah, kita yang penting menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, tanpa berkompromi, jangan kasih kendor, agar kita bisa bersinergi ketiga belah pihak, kemudian anak-anak kita bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Baik, artinya ada kepercayaan dari pihak orang tua kepada pemerintah Kota Tegal sendiri begitu ya Pak Jumadi ya? Alhamdulillah. Baik Pak Jumadi, bergabung bersama kita juga pada malam hari ini ada Pak Satriawan Salim yang merupakan Wakil Sekjen FSGI atau Federasi Serikat Guru Indonesia. Selamat malam Pak Satriawan. Selamat malam Mbak Rizka, selamat malam Pak Jumadi, Wali Kota Tegal. Selamat malam Pak Satriawan. Baik, Pak Satriawan ini dari FSGI, salah satu yang memang juga bersuara keras kaitannya dengan revisi SKB 4 Menteri yang sudah dikeluarkan oleh para menteri begitu ya di minggu kemarin kaitannya dengan dunia pendidikan. Pembelajaran tatap muka sudah diperbolehkan. Apa yang menjadi titik kekhawatiran sebenarnya dari FSGI, Pak Satriawan? Baik, terima kasih Mbak Rizka, Pak Jumadi. Mohon izin ini langsung saja. Yang pertama adalah kalau kita merujuk kepada konvensi PBB tentang hak anak itu, anak memiliki setidaknya 3 hak ya yang relevan dengan hak hidup. Yang pertama hak sehat, yang kedua hak pendidikan, yang ketiga. Nah, guru juga di dalam Permendikbud nomor 10 tahun 2017 tentang perlindungan guru dan tenaga pendidikan itu juga dijelaskan salah satu hak yang dimiliki oleh guru adalah hak dalam mendapatkan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. Yeah. Nah, 2 aturan ini atau 2 konsep dasar ini ketika kita membuka kembali sekolah di zona kuning, maka kesehatan, keselamatan anak dan guru akan terancam. Nah, bagi FSGI, anak yang bisa belajar itu adalah anak sehat dan hidup. Ya. Artinya adalah ketika masuk ke zona kuning lalu sekolah dibuka, ini resiko untuk tertularnya sangat besar, kan begitu. Dan ini berpotensi mengancam kesehatan keselamatan jiwa anak tadi gitu. Nah, padahal tadi saya katakan anak yang bisa belajar adalah anak sehat dan hidup gitu. Nah, tapi bukankah sudah disampaikan oleh gugus tugas sendiri bahwa sebenarnya zona kuning ini juga terbilang aman begitu untuk dilakukan proses pembelajaran, dan yang disampaikan tadi di awal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebenarnya ini tidak wajib begitu tapi diperbolehkan. Bagaimana Pak Satriawan? Nah, justru di sini letak persoalannya. Terjadi perubahan yang saya pikir sangat drastis ya. 1 bulan lalu SKB 4 menterinya itu tintanya masih basah istilahnya Pak ya, masih baru keluar. Nah, SKB yang 1 bulan lalu itu SD itu dibukanya 2 bulan setelah SMA, SMP. Ya karena SKB yang baru itu SMA, SMP dan SD boleh bersamaan dibuka sekarang gitu loh. Jadi kami melihat ini paradoksal. Jumlah atau angka statistik COVID makin tinggi yang tertular, tetapi justru regulasinya ini makin longgar untuk pendidikan. Ya kan, apalagi tadi SD sudah boleh dibuka bersamaan. Betul. Nah, itu pertanyaan kami yang paradoksal. Kan ini anak SD itu beda dengan anak SMA. Dan anak SMA relatif bisa lebih mandiri dan bisa diarahkan lebih peduli terhadap kesehatan dia masing-masing. Tapi kalau anak SD kan orientasinya lebih kepada bermain gitu, belum peduli. Kita belum sadar sekali gitu. Tapi sudah bolehkan bersamaan. Nah, yang kedua adalah yang juga penting di Permendikbud yang baru itu, kita melihat masing-masing daerah nanti akan menerapkan kebijakan yang berbeda-beda Mbak Rizka, tergantung kesiapan daerahnya masing-masing. Nah, alhasil adalah pelaksanaan ini juga setiap sekolah akan berbeda, daerah akan berbeda. Jadi kenapa tidak dilarang saja gitu lah. Nah, ini kan masing-masing daerah berbeda, nanti penerapannya juga berbeda, termasuk nanti protokol kesehatan. Oleh karena itu, karena ini sekarang sudah dibuat regulasinya, memang ada di kepala daerah, dinas pendidikan dan sekolah termasuk pemerintah sekolah. Kalau kita ambil contoh tadi Kota Tegal sudah dinyatakan bahwa sebenarnya sudah dilakukan percobaan dan bisa dikatakan berhasil begitu kalau dari yang disampaikan oleh Pak Jumadi, walaupun tetap memperhatikan protokol kesehatan dan juga memberikan
saringan begitu ya, kaitannya Tapi dengan tadinya, kekhawatiran orang tua. Kota Tegal kan kalau tidak salah saya Pak Wali Kota Punten kan ada satu anak kan yang positif kan. Lalu Kabupaten itu. Ya, Kabupaten Beda. Tegal. Beda. Kabupaten Tegal. Kalau Kota Tegal saya tidak, kalau nggak salah memang dari awalnya sudah aman ya, Ya. karena hijau. Tapi kan persoalan kita adalah yang kuning. Nah, yang kedua Mbak, ini kan aturannya baru sebulan yang kemarin itu, lalu sudah Ya. diganti. Nah, ada 79 daerah yang melanggar SKB ini Mbak, yang lama ya, yang sebulan yang lalu. Itu nggak ada sanksi juga. Nah, jadi kami khawatir satu bulan ke depan akan ada SKB menteri yang baru lagi, karena akan ada lagi daerah-daerah yang akan melanggar. 79 daerah yang melanggar SKB menteri yang Juni itu tidak ada sanksi, Pak. Oke. Walaupun sebenarnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah membatasi 30-50% saja untuk standar peserta didik per kelas, tidak cukupkah itu untuk membuat FSGI sedikit longgar begitu? Bagi kami tidak ada tawar-menawar tentang kesehatan dan keselamatan anak dan guru. Artinya tidak, termasuk yang kedua kesiapan tadi, kesiapan sekolah itu. Nah, misalnya kami bisa membacakan terbaru itu di Kalimantan Timur, Balikpapan 28 guru di luar sekolah positif COVID. Kemudian di kota Surabaya juga terbaru 4 guru. Sebelumnya 2 siswa di Kabupaten Sumedang, 2 siswa di Kabupaten Sambas, 2 guru di kota Pariaman setelah dibuka, mereka ikut MPLS, guru masuk, akhirnya guru dan tenaga kependidikan jumlahnya 2 orang positif COVID. Kemudian di Tegal tadi sudah, di Solo juga 1 guru, kemudian 1 guru di Kota Madiun, ya kan? Belum lagi kita berbicara ini pesantren ya, ini juga cukup banyak gitu. Nah, jadi apakah kita akan berhadapan dengan hal-hal yang seperti ini? Sekolah dibuka, nanti ada yang positif, lalu ditutup lagi. Apakah itu akan efektif model-model seperti itu? Artinya kekhawatiran kemunculan klaster baru begitu ya, kalau dari pandangan Anda ya? Karena sudah ada presiden. Baik, saya terakhir ke Pak Jumadi. Pak Jumadi, apa yang mungkin bisa Anda sampaikan kepada daerah lain begitu ya, yang memang sudah berencana untuk melakukan proses belajar mengajar tatap muka ini sendiri? Zona kuning maupun kalau zona hijau sudah pasti aman begitu, tapi yang justru yang menjadi perbincangan saat ini adalah zona kuning begitu. Ya, saya kira begini Mbak Rizka, tentu saja masing-masing daerah punya lokal wisdomnya masing-masing. Ya. Ini kan pandemi ini kan kita solusinya kita tidak bisa mencontoh kemana-mana. Jadi kalau mungkin menurut persepsi saya ini, apabila ada regulasi yang kurang pas, pasti akan diperbaiki saat itu juga. Jadi memang konsepnya kalau Kota Tegal itu begini, detik itu salah, detik itu juga diperbaiki. Artinya apa? Karena kita tidak bisa mencontoh kemana. Ya. Tidak bisa mencontoh daerah lain atau kota lain dalam menangani pandemi. Begitu juga saya kira pemerintah pusat, SKB 4 Menteri, berubah dari kemarin yang pertama seperti apa, sekarang berubah. Memang harus begitu. Kalau ada sesuatu yang kurang pas, ya kita evaluasi. Dan kita langsung perbaiki. Itu yang namanya extraordinary. Tidak bisa kita membuat SOP atau mentreatment itu begini kaku selamanya. Nggak bisa karena pandeminya belum berakhir. Ya. Namun, perlu saya sampaikan, alangkah lebih baiknya dalam membuat suatu SOP atau apapun, perlu dihitung dengan cermat, sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Kota Tegal, saya mentreatmentnya berbeda. Pemerintah Kota Tegal berbeda. Kita approach dengan masyarakat, komite, segala macam. Bahkan Pak Wali, saya turun ke bawah, either pakai sepeda, pakai motor, untuk mengedukasi masyarakat. Memang segitu harus begitu. Tidak ada cara lain, karena ini pandemi belum berakhir dan harus ada extraordinary treatment terhadap pandemi, either untuk pendidikan, maupun untuk kesehatan, maupun untuk ekonomi. Ya. Artinya pemerintah kota juga harus bekerja sama, pemerintah daerah juga harus bekerja sama dengan pihak sekolah, murid dan juga guru begitu ya. Orang tua tentu saja yang harus menjadi pertimbangan, karena 4 syarat tadi yang sudah disampaikan oleh Kementerian Pendidikan, jika salah satu tidak terpenuhi maka proses belajar mengajar tatap muka tidak akan bisa dilakukan. Baik, Pak Jumadi, terima kasih untuk waktunya malam hari ini. Mas Satriwan, saya masih akan berbincang dengan Anda di segmen berikutnya. Dan pemirsa, selamat malam. Pak Jumadi, terima kasih. Salam sehat untuk Anda. Indonesia Bicara masih akan kembali ke hadapan Anda pemirsa sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.